Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi ya di channel Bunda Kakak. Channel sharing pengalaman seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Terima kasih ya kepada teman-teman yang masih setia mendukung channel ini, yang masih setia menyaksikan video-video saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat dengan menonton video saya, dan semoga harapan saya teman-teman juga bisa bergabung ya, bisa subscribe, bisa mendukung channel saya ini ya. Dan ya, untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan-keluhan atau teman-teman yang serupa dengan saya yang juga merupakan pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, teman-teman bisa bergabung ya di channel ini. Kita bisa bertukar cerita, bertukar pengalaman ya dengan tujuan semoga dengan kita bisa sharing kayak gitu, kita bisa menemukan kayak gitu ya titik terang untuk kita menemukan jalan kesembuhan ya teman-teman. Jadi ya, untuk teman-teman yang baru, saya harap teman-teman bisa bergabung, teman-teman bisa subscribe, teman-teman bisa menyupport lah channel ini ya, agar kita para penderita asam lambung bisa saling menguatkan satu sama lain ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di video kali ini itu saya ingin berbagi pengalaman saya kepada teman-teman. Itu pengalaman saya beberapa hari lalu ya, itu pada waktu bulan puasa tepatnya teman-teman. Jadi saya ingin berbagi pengalaman itu, pengalaman saya sebagai seorang pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ya, yang saya rasa saya ini sudah sembuh gitu ya. Ternyata saya masih bisa mengalami kambuhnya asam lambung kayak gitu teman-teman ya. Itu gara-gara saya makan durian teman-teman. Jadi bisa dibilang ya, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang berbagi pengalaman makan durian oleh seorang penderita asam lambung atau GERD kayak gitu ya teman-teman. Ya, dari kejadian ini saya mendapatkan pembelajaran ya teman-teman, dan saya harap pembelajaran yang saya peroleh gitu ya, itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman juga kayak gitu, agar teman-teman tidak mengalami hal serupa seperti yang saya rasakan ya teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, itu berawal pada bulan puasa kemarin. Itu kan saya puasa ya, udah puasa kayak biasa, itu dari mulai puasa pertama terus puasa ya, dan alhamdulillah bisa melaksanakan puasanya dengan baik kayak gitu ya teman-teman. Mulai dari puasa awal hingga ya menjelang puasa-puasa terakhir kayak gitu. Terus pada suatu hari kayak gitu teman-teman ya, anak saya ini kepengen makan durian. Karena kita melewati tempat gitu ya, melewati tempat orang berjualan durian gitu. Jadi anak saya ngerasa, aduh bunda pengen durian kayak gitu kan, yuk kita beli durian kayak gitu katanya kan. Jadi ya udah, saya beli satu ya, cuma sebuah ya teman-teman. Saya cuma beli sebuah, terus kita minta langsung dibersihin ya sama mamang duriannya kayak itu, udah dibeli, minta dibelahin, terus kita ambilin isinya, dan itu nggak terlalu banyak juga isinya teman-teman ya. Baru kita bawa pulang. Terus menjelang buka, karena kan si kakak ya, si mamas ini tadi juga puasa ya, anak saya yang pertama kan juga puasa, jadi nggak langsung dimakan. Jadi duriannya saya simpan dulu, terus kita makan pada waktu berbuka kayak gitu ya teman-teman. Dan pada saat berbuka itu nggak langsung loh kita makan durian, nggak teman-teman. Kita berbuka dengan ya minum yang manis dulu, dengan makan takjil dulu ya teman-teman. Kemudian karena anak saya mau makan durian, saya sarankan untuk makan nasi dulu kayak gitu. Jadi kita ya udah makan, minum yang manis, makan takjil, makan nasi dulu kayak gitu ya teman-teman. Setelah selesai baru kita suruh dia makan durian. Itu pun nggak langsung banyak ya, kita suruh cicip dulu sebutir gitu ya, sebutir dulu, satu biji kayak gitu. Jadi begitu juga saya, jadi saya juga mencicip kayak gitu ya, langsung makan satu butir gitu ya, sebiji gitu ya teman-teman. Saya makan itu. Terus ya kayak pada waktu saya makan itu, saya ngerasakan hal yang biasa aja gitu, nggak langsung spontan gitu, nggak ya teman-teman, biasa aja. Terus habis mencicipin durian tadi, kita sholat maghrib dulu ya, karena udah takut kehabisan waktu kayak gitu, kita sholat maghrib dulu. Sehabis sholat maghrib tuh kita
biasanya kan ngaji kayak gitu ya, udah selesai ngaji kita nonton TV bareng di depan TV kan, di ruang TV kita nonton bareng. Nah pada saat saya lagi menonton TV itu ternyata wow, saya merasakan kembali sensasi gangguan asam lambung teman-teman. Jadi aduh, itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya ya. Hanya gara-gara saya pengen makan durian ya, dan gak banyak itu teman-teman, hanya sebutir itu udah bisa mempengaruhi ya untuk asam lambung saya lagi. Jadi pada waktu itu saya merasakan apa ya, ada gas yang kayak mau meluap gitu dari dalam diri saya ya teman-teman ya. Mungkin itu lambung kita lah ya, lambung kita tuh berasa langsung naik kayak gitu ya, langsung penuh kayak gitu, kayak penuh, terus dia langsung mengisi semua rongga dada saya ini, terus berasa penuh, sesak kayak gitu ya teman-teman. Dan aduh, saya langsung beristighfar waktu itu teman-teman, karena saya langsung sadar kayak gitu, astagfirullahaladzim, ternyata asam lambung gangguan asam lambung saya ini apa ya, mempengaruhi mengeluarkan sensasi lagi kayak gitu ya, gara-gara saya makan durian tadi teman-teman. Di situ saya langsung istighfar, ya udah langsung aja saya ya udah saya menyadari aja, saya minta mohon ampun lah sama Allah kayak gitu ya, karena saya ya udah tahu itu salah sebenarnya ya, karena sebagai penderita asam lambung kan sebenarnya nggak dibolehkan kayak gitu ya makan buah yang bergas kayak gitu, apalagi seperti durian kayak gitu kan. Jadi udah saya mohon ampun sama Allah, kalau emang mohon ampun sama Allah, kalau ya Allah ampuni hamba kayak gitu ya, yang udah melakukan kesalahan. Ya udah saya minta ampun sama Allah, saya minta maaf, saya minta untuk bisa dinormalkan kembali kayak gitu, saya bisa ditenangkan kembali kayak gitu kan. Akhirnya ya emang nggak terlalu lama ya teman-teman, tapi untuk semalaman itu sensasi itu ya, namanya juga kalau sensasi asam lambung ya emang nggak langsung bisa hilang kayak itu, nggak ya teman-teman ya. Saya ngerasakan juga sih sesak kayak gitu. Ya udah saya coba untuk atur nafas, tapi ya sedikit membuat saya panik lah ya, karena sempat dada saya sesak, terus darah saya juga yang kayak gimana, kayak berdesir-desir gitu ya teman-teman, kayak ada sesuatu yang mau lepas dari badan kita gitu ya teman-teman. Jadi kan kita jadi takut kayak gitu ya, jadi takut mati. Nah itu kembali lagi menghampiri saya, apalagi waktu itu kita di rumah hanya saya dan anak-anak ya, kebetulan suami lagi dinas di luar kota kayak gitu kan. Jadi ya cukup membuat saya khawatir, waktunya malam, terus saya di rumah juga cuma sama anak-anak, sementara asam lambung saya kambuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu sempat membuat saya sedikit ketakutan lah ya, membuat saya panik, dan saya ngerasakan ya sensasi asam lambung yang sebelumnya udah pernah saya rasakan kayak gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah, karena emang kita ya sudah mengenali ya bahwa asam lambung itu emang seperti ini kayak gitu. Jadi saya bisa perlahan-lahan, dengan saya mohon ampun, saya beristighfar perlahan-lahan, itu perasaan saya jadi lebih tenang, saya lebih bisa mengatur nafas ya. Dan kemudian karena saya udah ngerasakan sensasi asam lambung tadi, kemudian saya membuat ramuan yang biasa saya minum ya teman-teman. Itu ramuan untuk golongan darah O ya, khusus untuk penderita asam lambung. Itu ada jahe, jeruk nipis, sama gula merah. Jadi saya cepet-cepet buat ramuan itu, kemudian saya dinginkan setelah hangat kuku. Ya udah saya coba minum kayak gitu kan. Jadi kalau udah minum itu sih biasanya udah jadi lebih enakan, lebih tenang kayak gitu ya teman-teman, lebih lega kayak gitu. Terus nggak lama kemudian juga saya udah bisa sholat isya ya, udah bisa sholat isya, dilanjutkan sama tarawih dan witirnya. Dan alhamdulillah malam itu juga saya bisa istirahat ya, bisa tidur dengan nyaman, dengan tenang kayak gitu ya. Dan alhamdulillah itu nggak nyampe bikin saya yang malam harinya. Kan sering ya kalau kita lagi kambuh asam lambung, tengah malam kita terbangun terus merasa dada kita kayak ada kayak nyawa mau copot ya, langsung terengah-engah kayak gitu ya, ngos-ngosan gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain hal serupa ya, kalau emang asam lambung kita lagi kambuh terus tengah malam sering kambuh kayak gitu. Dan alhamdulillah malam itu enggak saya alami hal yang serupa, karena emang sebelum tidur saya sempat meminum ramuan herbal untuk golongan darah O tadi ya teman-teman. Ya dari kejadian ini saya bisa mengambil pembelajaran lah ya teman-teman, bahwa hal ini sangat sangat tidak bisa walaupun kita ngerasa bahwa kita sebagai
penderita gangguan asam lambung ngerasa kita udah sembuh, kita udah bisa merasakan kebahagiaan yang dulu pernah hilang gitu ya teman-teman. Jangan coba-coba atau bermain-main dengan yang namanya makanan yang bergas teman-teman, karena takutnya ya bisa membuat asam lambung kita kembali menimbulkan sensasi-sensasi lagi seperti yang saya rasakan itu ya teman-teman. Jadi kejadian ini cukup memberikan saya pelajaran ya, dan saya berbagi ini ke teman-teman dengan harapan juga semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga sama untuk buat teman-teman gitu ya, agar teman-teman juga tidak terjerumus seperti saya seperti ini ya teman-teman. Dan kita bisa bisa sama-sama saling mengingatkan, atau mungkin sama-sama bisa saling menyupport lah ya, untuk kita bisa benar-benar terbebas dari gangguan asam lambung, dan kita semua bisa benar-benar sehat kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saja sih video saya kali ini ya, video sharing saya, pengalaman saya untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, juga video ini memberikan sesuatu ya, walaupun cuma setitik gitu, ada manfaatnya lah buat teman-teman semua gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, saya minta subscribe-nya. Mari kita bergabung di channel ini, mari kita saling menguatkan, mari kita saling berbagi gitu teman-teman ya, untuk kita bisa lebih baik lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk perhatian kalian semua. Demikian saja video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.